Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala amtada wa khalaqnakum azwaja. Qala Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, innama wasi'akal kaunu min haitsu jismaniyatika walam yasa'ka min haitsu subuti ruhaniyatika. Wa qala ulama di kitab Hidayatul Adhiya, fala raqatani minas salahati bilailatin kanzun bidaril hul di'adu wa ma'ambala pastathiranna minal kunuzi lifaqatin tati alaika wala nasiba wala wila wa yakutu hadha bil kathiri min ihtimamika washtigharika bibtala mutaghafila. Sugrining puji anu parantos jadi tali parandi mugia kasanggakeun kajat Gusti anu Maha Suci anu teu lireun-lireun masihan diki ka sakabeh makhluk anu kumelendang di muka bumi. Segala puja anu janten panghias rasa urang panjatkeun kajat anu Maha Kawasa anu teu lireun-lireun masihan nikmat ka urang sadayana. Mudah-mudahan orang sadaya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia jeung akhirat. Syekhuna al-mukarram, guru-guru urang sadayana khususnya guru urang Shahibul Ma'had Nurul Iman, mudah-mudahan urang doakeun sing panjang yuswana amin, sing diberkahkeun rezekina amin. Oke sadayana iya para kiai anu tiburang dengan Cibogo, oke para jamaah sekalian yang telah hadir dan yang belum hadir, mudah-mudahan senantiasa diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal sudah dikawiti dimulai dengan Al-Quran oleh guru kita sekalian dari Cibogo. Juga tadi saya mengutip satu kalimat atau lebih dari itu, wa khalaqnakum azwaja. Artinya lan musnitakaken ingsun kang agung maring sira kabeh
Wa khalaqnakum lan sampun nyiptakaken ingsun maring sira kabeh azwajan ale berjodoh-jodoh. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore, ada besar, ada kecil, ada ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang miskin dan ada yang kaya, ada jasad dan ada ruhani. Pada hari ini izinkanlah saya untuk sedikit mengupas tentang satu keterangan di hikmah yang ke-236 bagaimana Imam Ibnu Athaillah menyatakan di dalam kitabnya innama wasi'akal qaum min haitsu jismaniyatika walam yasaka min haitsu suhudi ruhaniyatika. Innama wasi'aka pasti ngajembaraken maring sira opo al-qaum alam dunia min haitsu jismaniyatika saking sekira-kira kejisimanmu walam yasaka lan orang ngajembaraken alam maisira min haitsu subuti ruhaniyatika saking arah-arah tetapi kerohanianmu. Jadi ada kejasmanian dan ada keruhanian, jasmani dan ruhani. Alhamdulillah kurang di jati pilar padahal anjeunna teh menuju kurang sehat, tapi alhamdulillah disehatkeun ku Allah dina waktu ieu. Mudah-mudahan sing sehat terasna saterasna amin ya rabbal alamin. Jadi musannif akan menjelaskan tentang jasadnya manusia dan ruhaninya manusia. Maka jasad manusia itu sejenis atau satu level dengan alam yang sekarang, yang terlihat sekarang. Manusia diciptakan dari tanah, kemudian alam yang ada di sini juga, yang ada di sini dan sekitarnya itu juga dari tanah. Maka jasad dengan alam ini satu level. Artinya jasad dari tanah, kemudian makanannya pun dari tanah. Gemplong di mana gemplong? Di tanah. Papa SG tina tanah, cawo ge tina tanah, air dari tanah. Bahkan kita juga yang ada di sini itu asalnya dari tanah. Maka jasad ini, jasad kita di tengah-tengah alam itu bisa lega, luas. Jasad kita merasa luas berada di atas alam ini. Sebab kita satu level. Sedangkan ruhani itu tidak akan merasa jembar, tidak akan merasa luas dengan alam ini. Ruhani tidak akan merasa luas dengan alam ini. Sebab itu alam atau benda-benda yang terlihat itu tidak sejenis dengan ruhani. Kalau bahasa di Manunjaya itu katanya ada kurungan, ada kuringan. Ada kurungan dan juga ada kuringan. Kalau kurungan berarti ini badan kita, jasad kita, ini adalah sebagai kurungannya. Kalau kuringan itu adalah ruhani yang berada di dalam jasad kita. Nah, kalau jasad kita dengan tanah itu sejenis.
Jadi si jasad itu merasa lega kalau berada di atas tanah. Tapi kalau rohani di atas alam ini, nah ini tidak, kadang-kadang tidak merasa lega, tidak merasa luas. Kenapa? Sebab tidak sejenis ruhani dengan jasmani. Nah pastinya leganya, luasnya ruhani apabila berada di lapangan goib. Artinya apabila ruhani kita penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal af'al Allah, juga beriman kepada nabi-nabi, kepada malaikat, maka si ruhani akan merasa lega apabila ruhani kita beriman kepada Allah dan beriman kepada yang lainnya yang nabi itu. Maka siapa saja orangnya yang hatinya penuh dengan kejembaran, penuh dengan kemakrifatan kepada Allah, itu tidak akan merasa rupek, itu tidak akan merasa ciut, itu tidak akan merasa sempit. Walaupun kita ditindihin dengan atau dimasukkan ke dalam tanah sedalam-dalamnya, itu tetap si ruhani kita apabila makrifat kepada Allah, maka si ruhani itu akan merasa luas. Enggak seperti tadi di atas bumi, si jasad kita memang merasa luas di atas bumi, tapi si ruhani kadang-kadang tidak. Maka si ruhani akan merasa luas apabila ada makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ba'dul aulia, sebahagian ahli makrifat mengatakan, lamun aya aras di jero hate, lamun aya aras di jero hate, maka eta aras moal ngajadikeun rupek lamun ruhanina ngarasa lega ku ayana makrifat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah makrifat. Jadi di dalam hikmah ini musannif Syekh Imam Ibnu Athaillah menyatakan atas masalah jasadnya manusia. Jasad manusia bentuk yang ini itu merasa rupeknya, merasa jembarnya, atau merasa sempit dan leganya oleh alam asma. Alam asma itu alam anu ngabungkeul, ngajentul. Nah ini namanya alam asma. Nah itu yaitu benda-benda anu cek urang mah ngajung ini, tahu ngajung ini. Nah, ini ngajung ini. Ngajentul nyaho. Nah, ngabung geuleuh nyaho. Mana akhirnya. Jadi yang terlihat itu namanya barang-barang anu ngabungkeuleuh, anu ngajung ini, anu ngabung geuleuh. Ya saya apa caranya? Cari salah saja di dalam itu. Nah, komus ya. Nah, Google itu. Dengan Google. Iya. Sedangkan rupeknya dan jembarnya rohani itu dengan perkara yang goib. Nah, maka rohani ketika penuh dengan bingung, dengan susah, prihatin, bingung temangih tungtung, susah temangih lebah, kaluhur ka awun-awun kahandap naraji apa sewa kerenceng artinya artinya sedang rupek, bingung, prihatin, tidak bisa merasa lega walaupun keadaan bumi ini luas. Ini bumi luas, tapi kalau hati ya ada penyakitnya.
Kecil apapun itu penyakit hati, walaupun dunia ini sangat luas, tetap saja dunia teh asana teh sumpek. Nah, artinya disumpek nih. Sumpek itu sempit sama. Dunia itu yang tadinya gede terasa teh kecil. Wa waqat alim ard bima rubat, tegasna bumina ngan saukur rupek dina hatena sanajan bari kaayaan lega. Bumi mah lega, tapi karena hati kita sempit, maka bumi tidak bisa memperluas artinya tuh bisa lega di rohani. Walaupun keadaan seperti itu, si rohani tetap berjalan tapi sempit, nyeri hati. Nah, sakitnya tuh di sini. Di sini di mana? Di jero hati. Nah itu. Walaupun dunia lega, alhamdulillah lega, tapi kalau sudah sakit, masa itu dunia mah jadi sakitnya daun kelor. No daun kelor. Pada di nyemprot anu ke asupan jin. Semprot eta. Jina sieun, ulah make sieun make daun kelor, apan kelor mah itu apa pahit. Jadi jin ge sieun. Tahu dari siapa? Ya udah guru itu siapa? Make daun kelor. Ada seorang ulama yang namanya Ahmad bin Hanbal Imam. Ketika ditanya amal apa yang lebih utama, amal apa yang lebih utama, maka jawab beliau, yaitu harus menjaga hati, harus menjaga hati. Katanya ulah katangka condong mengharap atau menghadap kepada perkara selain Allah. Jadi dia mah hidup hanya dengan Allah. Istilahnya berang ingat ke Allah, juga malam ingat kepada Allah. Nah gitu. Eta Syekh Ahmad bin Hanbal. Bahkan Syekh Abi Abdullah bin Al-Halabi sing saha jalma anu hasratna jeung tujuanana ngaluhuran banda katingali. Hasratnya ingin melebihi daripada banda-banda yang ada, melebihi dari mobilnya, melebihi dari makanannya, minumannya, rumahnya, kontrakannya dan lain sebagainya. Hasratnya seperti itu, ingin melebihi yang itu. Seperti mana melebihinya? Seperti yang kita dengar dulu dari ulama-ulama, bahkan dari Rasulullah, yang disebut mala ainun ru'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbi basar. Maka orang kalau keinginannya seperti itu, ingin menjemput yang lebih baik, yang mala ainun ru'at, mata belum pernah melihat, wala udhunun sami'at, juga telinga belum pernah mendengar, wala khotara ala qalbi basar, dan belum pernah terdetak dalam jantung hati manusia. Belum ada terdetak mencandak retegkeun ku hati manusia. Nah, nu kitu anu disebut mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basar, itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling hebat adalah orang-orang yang mementingkan kehidupan di alam sana. Nah, jalma anu mementingkan kehidupan di alam sana, yakni di akhirat, itu adalah disebutnya al-qais, orang yang paling berakal. Kumaha anu teu berakal? Ya, di antara yang tidak berakal, orang-orang yang tidak mementingkan urusan akhirat, itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Ngomongna entong bedas teuing singkat dengan batur. Ulah bedas teuing ngomongna. Nah, itu adalah al-qais, orang anu seukeut hatena adalah orang yang memperhatikan
atau mementingkan urusan akhirat. Dan orang yang tidak kayis, yang tidak pandai adalah orang-orang yang tidak mementingkan urusan akhirat, atau mementingkan urusan dunia doang. Mana anu mala ainun ru'at wala udunun sami'at, mata belum pernah melihat. Seperti ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah sedang menceritakan tentang gedung yang tingginya seperti bintang surya. Di mana bintang surya? Di situ kan. Tongaya beres luar barunya bintang surya. Kemudian kata sahabat, ini gedung yang tingginya seperti bintang surya itu untuk siapa? Rasulullah SAW menjawab, gedung yang tinggi ini adalah disediakan untuk orang-orang yang suka membaca al-baqiyatus sholihat. Mana al-baqiyatus sholihat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, orang-orang yang suka baca itu dia akan mendapatkan gedung yang sangat tinggi. Nah, kita ditempori itu. Pokoknya itu guys maca beberapa kali baca dengan pokok kita. Wasarabiyyu mabthusa afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini ayat sedikit benar ya kaifa khuliqat. Di surga ada makanan yang belum pernah kita lihat. Itu makanan yang dari bentuk pisang, panjangnya pisang atau satu tuluy gitu kan ada beberapa tanda. Nah, itu satu tuluyannya sepanjang 90 km. Ada nggak? Itu yang belum pernah kita lihat. Satu tuluyannya itu panjangnya 90 km. Dan di pisang di rangkuyan tersebut itu ada pisang bulog, dikira-kira karena nggak satu pisang. Ayam pisang Ambon, pisang, segala pisang ada. Buat apa? Memenuhi janji Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia. Panjangnya 90 km. Nah, ada orang yang bertanya, kalau kita punya gedung kembali ke gedung yang makanan pisangnya panjang itu, kembali ke gedung, kita capek amat nanti nyapuinnya. Orang dasar. Nah, jangan dulu memikirkan nyapunya, capeknya, jangan. Pikiran masuknya dulu. Kira-kira masuk apa enggak kita? Masuk apa enggak? Kalau kita masuk, insya Allah di sana enggak kudu nyapu, di sana enggak kudu mual capek lah di surga mah. Ya, kita cara kumaha turun dan naiknya. Lah kita di sini di dunia juga ada contohnya, pakai lift, pakai eskalator. Eskalator ya, eskalator itu baru dunia. Kita masuk ke mall,
masuk udah dekat buka sendiri kan. Ya, itu gambaran. Itu masih kita lihat. Nah, yang belum kita lihat ada gunung, ada rumah yang sangat tinggi disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang membaca Al-Baqiyatus Sholihat. Itu belum pernah kita lihat. Ada pisang yang disebut wa fakihatan wa abba. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bukan Rasulullah tidak tahu. Cek Rasulullah, tanyakan saja kepada Imam Ibnu Abbas, apa artinya wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan jeung buah-buahan. Wa abba yang disebut abba itu adalah pisang satunya 90 km. Nah, itu namanya wa fakihatan wa abba. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan untuk kamu sekalian azwajan, bojo-bojo. Orangnya anak bojo loro. Bojo berarti itu istrinya banyak. Per kamar siji. Kamar mana? Siji. Setiap orang lebih dari 1000 kamar. Berarti 1000 perempuan, perawan-perawan, bukan 1000. Itu bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya itu satu perempuan. Kalau kita baca Yasin berapa huruf ya? Waduh, perempuan banyak banget. Bukan di perempuannya saja, tapi beserta kamar. 7.000 kamar, berarti ada 7.000 perawan. Para wanita bila disentuh, ya para wanita lagi disentuh maning, para wanita maning. Itu jadi perawan maning, begitu. Itu bagi orang yang baca Al-Quran dikasih satu huruf adalah satu perempuan. Insya untung banget baca Yasin udah untung banget. Itu malah ainul ru'at wala udhunun sami'at. Apa artinya? Telinga kita belum pernah mendengar ada suara seorang Nabi Daud alaihissalam. Apabila dia membaca Al-Quran, maka kalau sedang ada hujan turun, si air itu berhenti mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam. Apabila ada umpamanya daun-daunan yang sedang jatuh, marurat, kehandak, itu si daun tersebut enggak sampai ke bawah mendengarkan itu, diam aja atas. Nah, itu seperti itu. Wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar, dan tidak pernah terdetak di dalam jantung kita. Nah, apa yang belum pernah kita terdetakkan di dalam surga itu? Duduknya di depan taman surga, duduknya doang nih, dijuput di rumput-rumput surga yang sedang bergoyang. Itu semua menyanyikan apa yang kita inginkan. Si rumput-rumput bergoyang, beradu dengan temannya. Tak itu ada suara bunyi musik dan nyanyian. Contoh, tahu tonggeret? Ya, tonggeret kan cuma beradu antara daun itu, daun sayapnya. Tonggeret, cek berarti tonggeret. Itu di surga banyak yang belum pernah kita rasakan, belum pernah kita tahu. Itu seperti itu. Duduknya saya di rumput itu laksana sedang berbulan madu. Buset coba. Rasanya itu duduk di di rumput itu laksana kita sedang berbulan madu, seperti itu. Walaupun ala qalbi basar, seperti itu. Belum pernah kita merasakan mendetakkan di dalam hati kita apa yang kita rasakan nanti. Itu bisa. Nah, isomen. Itu bisa.
Minum dulu lah. Kita pindah channel di dalam kitab Hidayatul Adhkiar dinyatakan falarok atani minas sholati bilailatin kanzun bidaril huldi adwama amba. Falarok atani demi rakaat minas sholati saking sholat bilailatin ing dalam sewibengi kanjun iku dadi gedung bidaril huldi ing dalam surga kang kekal adwama leuwih dawa adwama lebih langgeng anbala lebih mulia. Sebenarnya tadi waktunya bagi saya insya Allah diteruskan sambil menunggu kiai dari Jakarta guru kita nanti diteruskan oleh guru kita nanti insya Allah. Saya 10 menit lagi karena saya hari ini ada acara di Tangerang ya, acaranya silaturahmi mungkin sekalian tajabah itu, jadi saya tidak panjang lebar. Nah nanti mulai disebut licik ya terus maju mangkat licik banget ya. Jangan seperti itu, masing-masing ada hajat dan kebutuhan. 2 rakaat di suatu malam itu ada mendapatkan kanjun itu bukan kanjur Pak. kanjun itu gedung ya. Bidarul di sana di tempat yang kekal lebih mulia, nah lebih hebat dan lebih mulia. Karena itu fastaksironna minal kunuzi lipakotin, perbanyaklah kita invest buat di sana, kita bikin gedung dari sekarang. Berarti umpamanya satu malam itu kita cuma sholat 2 rakaat, artinya jam 12 ke sana 2 rakaat saja itu mendapatkan 1 gedung. Berarti kalau 1 bulan setiap malam 2 rakaat berarti kita sudah tidak 30 kali 2. Terus kalau 1 tahun terus-terusan banyak ya. Itu buat kita dan nanti itu diisi itu. Fastaksironna minal kunuzi lipakotin ta'ti alika, perbanyaklah gedung-gedung di sana bagi pakok. Bagi pakok itu adalah orang yang sangat membutuhkan. Kalau kita butuh gedung lebih banyak, ya silakan setiap malam 2 rakaat. Apalagi kalau 1000 rakaat itu lebih banyak lagi. Nah, tapi ada ujungnya wa yafutu hadza bil kasiri min ihtimamika wastighalika bidana mutaghafil. Wa yafutu lan luput opo hadza iki al-kunuz bil kasiri kalawan ngakehake min ihtimamika saking ihtimam mementingkan kamu wastigoli dalam sibuk kamu bidana dengan dunia. Nah, kesibukan dunia bisa mengalahkan akhirat, maka akhirat yang sedang kita cari yang setiap malam 2 rakaat itu akan hilang apabila kita sibuk keras dengan dunianya. Iya mah tukang ngaji ayo jeung utara ngaji beda. Cek tukang ngaji kurang ngaji yuk. Kewe itu nanti aja itu namanya kewe. Ayo ngaji besok di Nurin kewe. Ya. Besok lagi sholat yuk sholat yuk kewe. Begitu. Berarti kewe itu ya nanti aja. Nah, kalau orang seperti itu waya butuh hada bil kasir, kebanyakan orang luput hilang gedungnya, enggak dapat gedungnya karena mementingkan hewe. Nah, sampai situ ngajinya mutaghafila, mereka mau pohokeun urusan akhirat. Nah,
dari sinilah jasad hanya hidup sementara di dunia dan nanti ruhani akan terbawa ke akhirat. Nah, ruhani kita akan merasa senang apabila ruhani kita penuh dengan keimanan kepada Allah, makrifat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan gedung-gedung dari Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti, yakni di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih, nanti diteruskan oleh guru kita dan seterusnya. Punten kula sebut licik ya. Agar nuhun kasadana wabillahi taufik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.